Oke, ya, suara saya terdengar ya. Oke, ya kita lanjutkan, materi berikutnya ya. Kalian UTS kapan ya? Mulainya tanggal 25, Bu. 25 itu berarti minggu depan? Benar. Hmm, itu kita kuliah berapa kali ya? Udah berapa kali kita? Kita kuliah udah berapa kali? 6 atau 7 ya? Kalian jangan lupa untuk absensi di TU loh ya. Ya, Bu. Ada yang di kampus nggak sekarang? Nggak ada yang di kampus. Nanti tolong apa absensi selalu jangan lupa ya. Seingat saya mungkin mungkin yang sekarang yang ketujuh atau gimana ya? Sebentar saya cek ke Pak ini dulu deh. Oke, saya akan lanjut ya dengan materi tentang kriteria serta penilaian. Kalau kemarin kita sudah mencoba untuk mencari tahu bagaimana sih cara kita mendapatkan sumber-sumber data, sumber-sumber sejarah untuk suatu bangunan ya, termasuk juga bisa saja dari kawasan kita bisa melihat dari sudut pandang yang skala lebih luas ya. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa meneli, mencari data dari catatan-catatan sejarah yang sudah ditulis di puluhan tahun yang lalu atau bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Nah, eh oke, udah lihat? Udah lihat? Sudah, Bu. Udah, oke. Hmm, hmm. Nah, kalau kita lihat dari paparan yang slide pertama gitu ya, bagaimana kita tahu suatu kawasan perkotaan maupun itu juga pedesaan sih bisa aja, tapi yang lebih lebih khusus lagi di konteks pembelajaran di kita adalah bagaimana perkotaan itu bisa terlihat dari sejarah perkembangannya atau kalau sering juga nanti kalau kalian yang tertarik untuk kuliah lagi S2 terkait dengan morfologi perkembangan kota, perjalanan kota, proses berkembangnya suatu kota. Nah,
saya sering sekali menggunakan teorinya Aldo Rossi ya, di mana si Aldo Rossi ini menceritakan tentang teori permanensi. Apa itu teori permanensi? Teori permanensi itu bagaimana satu kawasan atau bangunan bertahan dalam kurun waktu yang lama, bertahan bahkan mungkin dari awal berkembang, dan itu semua dilihat dengan 3 dimensi waktu, yaitu dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, atau yang sering kita kenal dengan collective memory. Bagaimana kalian tanpa harus tahu sejarahnya, tanpa tahu ceritanya, tapi dengan melihat karakteristik dari bentukan fisik bangunan, kalian bisa melihat, oh ini periodisasi dari katakanlah Kerajaan Delhi, atau periodisasi dari Mataram, Belanda, atau juga periodisasi pada saat Medan di bawah kekuasaan dari kepemimpinan perkebunan ya, bagaimana perkebunan di Medan menjadi bagian terpenting dari sejarah perkebunan di Indonesia. Atau saat ini kita bisa juga melihat bagaimana pada saat Medan ini menjadi bagian dari Sumatera Timur dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat berikutnya, di sini kebetulan contohnya di sini belum ganti ternyata. Nah, di sini terlihat satu kota Vienna yang menceritakan layer-layer perkembangan kotanya ya, lengkap dengan cerita-ceritanya, termasuk juga bagaimana kawasan yang pernah dan dibangun bangunan baru, kawasan-kawasan baru. Semua itu digambarkan dalam lingkaran kota ini ya. Walaupun mungkin bisa dikatakan secara khusus bentuknya tidak lingkaran seperti ini, tapi sebenarnya gambar ini ingin menceritakan adanya dinamika pemikiran masyarakat yang itu berkembang, yang itu mempengaruhi bentukan dari perkotaan. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih lengkap lagi seperti yang tadi sudah saya ceritakan, suatu kota itu dia selalu berkembang secara organis gitu ya. Saya selalu mencontohkan kota-kota lama yang berkembang secara pelan tapi pasti, entah perkembangannya positif atau negatif, tapi ada perjalanan bentuk-bentuk fisiknya. Hal ini berbeda dengan kota-kota baru, misalnya kita contohkan IKN atau mungkin misalnya Bekasi, walaupun di balik itu IKN, Bekasi itu sendiri punya sejarah sebenarnya. Nah, kemudian kota juga berkembang secara sistemik ya, jadi dia mengalami tahapan-tahapan yang tersistem. Dan pastinya kalau kita bicara kota, pastinya kita akan bicara bagaimana sosiokultur dari masyarakatnya. Sehingga pada saat kita berbicara perkembangan kota, khususnya urban heritage city atau urban historic city, kita harus menceritakan ketiganya. Bagaimana pada periode 1870 atau 1900 Medan itu terbentuk, bagaimana dengan tata ruang kotanya, apakah pajak ikan lama sudah ada, apakah sudah ada dengan esplanade, itu bagaimana, bagaimana dengan stasiun kereta api, bagaimana
tata ruang antara Lapangan Merdeka dengan Taman Sri Deli misalnya. Atau bagaimana misalnya kalau kita lihat ya kasus yang sedang marak di Indonesia ya, kalian pastinya mengikuti perkembangan info yang ada ya. Di salah satu kota di Jawa saat ini sedang mengalami bencana banjir. Itu kota mana? Ada yang tahu? Jawa Tengah, Bu. Ya, Jawa Tengahnya mana? Yang cukup terkenal kotanya. Mungkin kalian kota kecilnya, mungkin kalian nggak terlalu tahu. Tapi kota ininya apa? Ada yang tahu? Demak, Bu. Demak, boleh lah. Kalau Demak nanti ceritanya ada sih juga. Cuman yang saya ingin ceritakan adalah Semarang ya. Kalau kita bicara Semarang, Demak, Purwodadi dan sekitarnya, kita akan bicara tentang saya kemarin sempat ya ngobrol dengan salah satu kawan saya yang kebetulan dia tinggalnya di daerah perbatasan Semarang. Mana ya? Saya lupa itu. Semarang, Purwodadi. Tapi dia bukan termasuk yang daerah banjir. Nah, dia kemarin sempat bertanya ke saya sebenarnya gimana sih kok Semarang ini langganan banjir dengan hmm, apa yang bahkan sekarang lebih parah lagi ya. Nah, sebenarnya dia juga sebenarnya juga agak gak tahu sih, cuman dia ingin memastikan apakah memang benar ini sebenarnya sejak lama atau benar-benar lama tuh lama banget gitu ya, yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit kepada dia bahwasanya kalau kita bicara tentang Semarang, kita bisa Semarang, Demak, Purwodadi dan sebagainya, kita balik ke 1300-an tahun yang lalu pada saat adanya aliran sungai yang besar di situ dengan adanya transportasi kapal dan sebagainya yang kalau saya lihat dari berbagai video-video yang beredar ya baik di TikTok, media massa yang lainnya, memang seperti saya membayangkan periode dulu gitu, di mana tata ruang Semarang ini lebih didominasi oleh air gitu. Nah, tapi kembali pada saat kita berpikir sebenarnya kita mau hidup di tahun berapa, kan kita bukan mau hidup di tahun 1300 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kenyataannya pada era-era Belanda kita juga harus ingat bahwasanya pernah terjadi pemindahan kantor bukan sekedar kantor ya, tapi juga stasiun kereta api yang awalnya di dekat pantai berpindah ke yang saat ini di pusat kota atau yang mungkin kalian kenal dengan Kota Lama, Lawang Sewu. Nah, di situ terlihat sebenarnya bahwasanya cerita banjir ini selalu melekat pada eh, apa namanya perkembangan kota Semarang. Terlepas dari sebenarnya Semarang sendiri juga sulit untuk menghilangkan label kota langganan banjir ya sama kayak Jakarta yang ternyata tidak hanya dipicu dari tidak hanya dipicu dari buruknya tata ruang kita saat ini, tapi juga sebenarnya kondisi geografis. Saya beberapa kali ke Semarang ya, cukup sering ya, walaupun akhir-akhir ini jarang setelah pandemi. Tapi buat saya Semarang juga tidak terlalu jauh. Kalau misalnya saya dari Jogja mungkin hanya 2,5 sampai 3 jam dan dulu sempat rutin hampir setiap minggu saya suka ke sana untuk ke beberapa tempat termasuk ke Demak, ke Purwodadi. Nah, di beberapa titik di Semarang terutama yang dekat dengan pantai memang hampir mirip dengan yang ada di Medan. Begitu hujannya agak deras dia akan banjir. Saya masih ingat ya bagaimana saat di Medan tiba-tiba hujan deras dan kampus USU juga banjir. Nah, sebenarnya saya tidak mau bercerita tentang banjirnya, tapi bagaimana kita belajar tata ruang dari peristiwa yang pernah ada. Banjir di Semarang tuh pernah terjadi kapan saja sih banjir yang cukup besar ya. Kalau banjirnya sendiri hampir tiap tahun, hampir setiap setiap periode musim penghujan. Termasuk Jakarta sebenarnya eh, sejak kapan
banjir ini pernah ada di Jakarta, di Semarang, di Medan, ya, atau juga di Surabaya. Saya berapa kali ke Surabaya, kadang-kadang juga kena banjir juga. Walaupun mungkin Surabaya tidak separah Semarang dan Jakarta, tapi kembali sejarahnya seperti apa, kehidupan masyarakatnya seperti apa. Nah, pada saat terjadi banjir masyarakatnya seperti apa? Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan historic urban landscape, bagaimana tatanan, fisik suatu perkotaan dilihat dari 3 aspek, yaitu dari perkembangannya, dari tata ruang fisiknya, dan dari kehidupan masyarakatnya. Kita tidak bisa melihat suatu perkotaan tanpa menyangkutkan ketiganya. Dan di dalam kota kita juga sering menemukan artefak-artefak yang mampu menceritakan setiap proses. Misalnya, seperti yang tadi saya ceritakan Semarang dengan stasiun kereta api yang pertama yang semakin lama semakin tergerus oleh air laut. Atau bagaimana dengan Labuan Batunya Medan yang itu menjadi bagian dari sejarah kota Medan. Bagaimana dengan Belawan yang dulu awalnya di Belawan kemudian berpindah ke Medan. Bagaimana dengan artefak stasiun kereta apinya Binjai, bagaimana dengan artefak stasiun kereta apinya Tanjung Pura, yang itu semua walaupun kalau kita katakan stasiun di Tanjung Pura benar-benar artefak, tinggal reruntuhannya saja, tapi itu menjadi bagian dari cerita, sehingga tidak jarang ada beberapa orang yang menginginkan itu tetap ada. Kita ambil contoh yang ada di Medan, Warrenhuis. Bukan Warrenhuis ya bacanya, Warrenhuis. Huis itu rumah. Sebenarnya Warrenhuis itu bukan nama gedung. Jadi salah kalau kalian mengatakan dan saya kadang-kadang akhirnya terikut gitu ya. Oh, itu bangunan apa sih? Oh, itu bangunan Warrenhuis. Ya bisa saja benar itu bangunan Warrenhuis, tapi secara khusus Warrenhuis itu adalah pusat terjemahan dari pusat perbelanjaan atau mall atau apa sih ya pusat perbelanjaan pada masa dulu yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Warenhuis. Nah, jadi kalau kalian mengatakan Warenhuis, Warenhuis tanpa kalian menyebut Medan, ya orang tidak akan tahu itu Warenhuis mana karena di setiap kota yang pernah dikuasai Belanda mempunyai Warenhuis. Jangankan Medan, Jakarta, Surabaya, Semarang gitu ya. Bahkan kota-kota kecil layaknya Magelang, Malang itu juga punya Warenhuis. Nah, kembali lagi ke Warenhuis, di dekat Warenhuis ada kantor Borsumai. Kantor Borsumai yang saat ini tinggal menyisakan rangka-rangka temboknya. Nah, berapa kali mahasiswa saya memegang TGA di sana, selalu saya sarankan sebenarnya pada saat kalian memang mampu mengolah dinding-dinding artefak itu bisa aja dijadikan bagian dari desain ya. Sementara kalau kita lihat Warenhuisnya sendiri nggak boleh dibongkar ya. Tapi kita sendiri tidak boleh membangun ulang bor sungai. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan dari beberapa pemahaman. Tidak jarang saya temuin para mahasiswa yang mendesain di bekas gedung pusat perbelanjaan Medan ini menjadikan bor sungai dibangun ulang. Nah, itu sebenarnya keliru karena kita akhirnya membohongi sejarah. Walaupun katakanlah dibangunnya atau didesainnya mirip dengan bor sungai yang dulu, itu tetap keliru karena kita bukan tinggal di masa kolonial Belanda, kita ya tinggal di saat ini. Nah, kalau kita lihat di slide ini gitu ya, historic urban landscape, kita berarti bercerita bagaimana proses terjadinya Medan, bagaimana proses terjadinya Binjai dengan sosial budaya masyarakatnya yang sangat kental, apa sih sebenarnya? Nah, apa yang menjadi perbedaan dari pemahaman historic urban landscape dengan historic heritage urban landscape gitu ya? Atau kita bicara tentang cultural landscape heritage
atau kita bicara heritage city, nah atau apalagi historic city gitu ya. Historic urban landscape, kita berarti bercerita bagaimana suatu kota itu memanfaatkan bentang alam atau perkotaan yang dalam hal ini pastinya perkotaan itu bagian dari landscape dari semua periode termasuk periode saat ini. Jadi pada saat nantinya kalian ambil S2, kalian akan meneliti tentang historic urban landscape Medan, berarti kalian harus bercerita Medan dari periode kapan Medan itu berdiri sampai saat ini. Kita tidak boleh mengatakan historic urban landscape itu hanya sampai periode Belanda. Itu nggak boleh, karena kita bicara historik pastinya satu hari yang lalu pun itu juga sejarah. Nah, tadi Aldo Rossi bicara tentang permanensi, dia juga bicara sebenarnya manusia dan aktivitas ya, seperti yang barusan saya ceritakan, dengan dimensi waktunya, dengan bangunannya, geografi yang tadi organismenya dengan strukturnya yang selalu bergerak sesuai dengan pertumbuhan kota ya. Yang kalau Le Corbusier mengatakan kota itu bertumbuh. Kota itu akan tumbuh dengan dinamis yang menampilkan hasil di setiap periode waktunya. Nah, saya akan bercerita tentang, saya lupa ini memberikan keterangan di bawahnya ya. Ada dua versi bagaimana kita menilai atau melihat kriteria dari suatu kota. Seperti pembahasan hari ini yang kita bicara tentang bagaimana kriteria atau bagaimana melihat atau menilai suatu perkotaan dari sisi heritage-nya gitu ya. Pada saat kita menggunakan teori ya, pada saat kita menggunakan teori, berbagai buku, berbagai peneliti termasuk saya sendiri juga selalu menggunakannya atau melihatnya heritage itu dalam konteks makro. Mungkin banyak teman-teman saya yang selalu berpendapat, terutama teman-teman yang ada di Medan ya. Saya ini peneliti yang terlalu melihat apa-apa secara makro. Padahal kita bisa melihat langsung bangunan, menurut saya salah, menurut saya. Kenapa bangunan itu tidak akan bisa berdiri tanpa dia tahu keberadaannya. Meskipun saat ini banyak sekali bangunan-bangunan yang didirikan tanpa melihat lingkungan, tapi kenyataannya itu akan menjadi perusak. Nah, yang di sebelah kiri itu ada tulisan kota, kawasan, sebenarnya sama ya, kota, kawasan, situs, bangunan, ornamen, tapi bedanya yang di sebelah kiri cara melihatnya dari kota sampai ke ornamen. Kota Medan, kawasan Lapangan Merdeka, kemudian situs Lapangan Merdeka itu sendiri. Jadi kalau kawasan Lapangan Merdeka berarti kan lapangannya, kemudian ada stasiun kereta api, ada Congavi, ada yang kemarin kita datangin itu Afros, kemudian ada Hotel De Bruyne dan sebagainya yang ada di situ ya, balai kota, kantor pos dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara situs, kita harusnya bicaranya lebih kecil lagi, misalnya yaitu Lapangan Merdeka, kemudian atau kita bicara Afrosnya, yang itu ada beberapa bangunan ya. Nah, kemudian bangunannya sendiri, yaitu misalnya ada kantor pos yang sifatnya single building, ada Congavi, ada London Sumatera dan sebagainya. Yang terakhir kita melihat ornamennya, bagaimana ornamen atau elemen-elemen yang ada di bangunan London Sumatera, termasuk benda-benda yang ada di dalamnya. Ya, salah satu contohnya yaitu lift dari London Sumatera, atau lonceng yang ada di Afros, atau termasuk juga timbangan-timbangan pada masa perkebunan yang saat ini dipamerkan di Afros. Nah, berbeda dengan sebelahnya, kita melihat dari
bangunan, situs, kawasan, dan kota. Ini lebih banyak digunakan di Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, yang kalau kita menilai suatu cagar budaya, kita harus melihatnya dari sisi benda dulu. Baru kita melihat dari bangunan. Jadi kita bisa melihat benda di sini sebagai konteks benda yang bisa kita pegang ya, atau benda yang terletak, yaitu misalnya batu yang tidak bisa kita angkat. Benda misalnya kita melihat di mana masjid masjid Maimun, kok Masjid Maimun, Masjid Raya gitu ya, misalnya ada Al-Quran kuno atau ada alat atau bajunya raja di dulu zaman kerajaan Delhi misalnya, itu benda gitu. Tapi di satu sisi kita juga bisa melihat benda ini batu yang ada di situ, misalnya sarkofagus yang ada di Toba misalnya. Nah, kemudian setelah itu bisa saja kita juga langsung mengatakan bangunan. Bangunan yang ada di Medan, misalnya kita bicara Istana Maimun itu situs ya. London Sumatera tadi. Dari situ kita baru bicara tentang situsnya. Situs kita bicara tentang Istana Maimun. Ada berapa bangunan yang ada di situ dengan fungsi yang sama. Yang kemudian kalau kita bicara tentang Istana Maimun berarti kawasan Istana Maimun yang di situ ada Taman Sri Delhi, ada Masjid Raya, dan ada istana dengan tata ruang yang ada, yang kemudian diakhiri dengan kota Medan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa perbedaannya? Sebenarnya perbedaannya cukup kentara ya pada saat kita melihat dari sudut pandang bangunan atau dari sudut pandang benda dulu baru ke kota gitu, pastinya kita agak kelabaan untuk melihat kenapa ya mereka meletakkan bangunan ini di pojok. Kenapa ya kok bangunan London Sumatera itu bentuknya seperti itu. Nah, kenapa kok saya katakan kesulitan? Karena kenyataannya bangunan London Sumatera yang dibuat seperti itu karena dia berada di pojok, berbeda dengan Chong Afi misalnya. Demikian juga yang ada di Afros. Afros itu juga karena dia mencoba mengadaptasi dengan bangunan-bangunan pojok. Bagaimana dengan katakanlah yang tadi Istana Maimun, dia berada di tengah-tengah ya. Walaupun itu dikelilingi sebenarnya, tapi karena dia bangunannya agung dan di situ juga ada sungai juga, jadi dia lebih beradaptasi pada sungainya. Nah, tanpa kita sadari pada saat kita melihatnya dari bangunan dulu, kita sering melupakan bahwasanya lingkungan di sekitarnya sangat berpengaruh pada bentuk desain yang ada. Hal ini berbeda Pak kalau kita menariknya pertama dari kotanya, bahkan lebih jauh lagi kalau saya cultural landscape tidak hanya sekedar kota, tapi kawasannya, kawasan secara regional ya, bukan kawasan secara kecil, tapi kawasan secara regional. Sebenarnya Medan ini dikelilingi oleh apa sih? Sebenarnya Medan itu ada apa saja sih gitu. Oh ternyata ada Belawan, yang di situ ada laut. Oh di situ ada kita berbatasan langsung dengan Deli Serdang, yang kalau kita naik ke atas ada Brastagi, ada Gunung Sinabung. Kita lebih jauh lagi Toba, tapi Medan cukup sampai di Karo, Sinabung. Tapi kalau kita telusur lagi, sebenarnya ada nggak sih hubungan antara Medan dengan Deli Serdang, dengan Belawan? Pastinya kalau dengan Belawan ada. Gitu. Nah, dari situ kita turun lagi. Oke, kita melihat Medan itu tidak bisa lepas dari Belawan, sehingga yang terjadi kalau kita melihat Lapangan Merdeka, kita mau tidak mau harus menghubungkan sejarah Belawannya juga. Bagaimana perpindahan dari Belawan ke kota Medan. Nah, ini harus
dijadikan acuan pada saat kita melihat kawasan, demikian juga situs. Mau tidak mau pada saat kita melihat lapangan Merdeka, kita harus melihat sekitarnya ada apa. Oh, ada stasiun kereta api, ada kantor pos, ada Hotel de Broer, ada London Sumatera, ada yang saat ini dipakai Bank Mandiri, ada Chong Afi, ada Masjid Bengkok, ada Pajak Ikan Lama, ada Afros dan sebagainya. Kalau kita melihat ada Afros, ada London Sumatera, kita teringat dengan perkebunan yang notabene berarti kita harus berbicara tentang kawasan perkebunannya Medan. Bagaimana dulu kawasan perkebunan Medan ini terbentuk. Jangan-jangan kita bukan dari belawannya saja yang dilihat, tapi dari misalnya apa namanya Arnhem itu mana Pancur Batu ya dari Serdang ya. Nah, itu mau tidak mau kita harus melihatnya lebih dari atas dulu baru kita melihat bangunan ke bangunan dan terakhir ke ornamen. Nah, seperti yang bagan sebelumnya, kita melihat dari atas ya dari kota dan tadi sempat saya sebutkan juga kalau saya selalu mengacunya regionalnya, kawasan regional, artinya kita melihat kondisi bentang alamnya, kondisi bentang alam dengan sejarah pembentukannya. Bagaimana sejarah pembentukan dari Toba dengan letusan supervolcanonya, dengan yang sudah jutaan tahun yang lalu, yang kemudian terjadi permukiman, kemudian itu ada bencana lagi, hilang lagi, ada lagi ledakan, kemudian ada lagi kehidupan, dan seterusnya sampai akhirnya muncullah huta-huta yang sekarang bisa kita lihat di Batak atau di kota-kota lain, di Medan, ini Medan ini ingat saya, di Medan bagaimana sungai menjadi bagian dari cerita perkembangan kota Medan ya. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, karakter alam yang mempengaruhi pola tata ruang suatu kota itu bisa kita teliti lebih lanjut. Mengapa kok ada lapangan Merdeka di situ? Mengapa kok tidak bersebelahan dengan Istana Maimun? Kenapa kok Taman Sri Deli tidak berdekatan? Kenapa di Semarang itu ada dua kauman. Dua kauman itu berarti hampir sama kayak dua Amaliun ya. Kenapa di Yogyakarta ada dua alun-alun, alun-alun selatan dan alun-alun utara? Kenapa di Jakarta sendiri pernah muncul Sunda Kelapa, pernah muncul Batavia dengan berbagai cerita yang ada. Nah, karakter alam ini yang mewarnai budaya lokal, misalnya juga yang ada di Bandung misalnya. Bandung tidak bisa dilepaskan dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Surabaya tidak bisa melepaskan diri dari Malang, Batu. Demikian juga kalau kita lihat lebih khusus lagi Singapura misalnya. Singapura saat ini sering dikatakan menyesal karena dia sudah banyak rubah tata ruang yang dulunya ada. Beberapa kampung yang berada di pusat kota, tapi kenyataannya itu dihilangkan, dibangun sebagai bangunan modern, dan itu menghilangkan kemelayuannya. Nah, ini menjadi pembelajaran ya buat kita bagaimana kemodernan itu tidak harus selalu dengan menghilangkan ketradisionalannya. Nah, yang saat ini sedang ramai yang kaitannya dengan IKN yaitu rumah masyarakat adat. Nah, ini bentang alamnya Toba ya, bagaimana huta-huta yang di sana terbentuk, huta Sialagan, ada yang di Tomok itu Lumban Suwi-Suwi, kok Tomok di Panguluran Lumban Suwi-Suwi, ada yang termasuk di Karo ya, Dokan, Paceren, apa itu Peceren ya, kemudian yang di mana itu dan sebagainya. Bentang alam ini memang jangan kalian terus berpikir bentang alam itu harus selalu kayak Danau Toba. Bentang alam itu bisa kalau Medan ya sungai.
atau kita hubungkan dengan Belawan. Kalau kita lihat Karo ya Sinabung. Jadi tidak harus bentang alam itu benar-benar murni dengan mirip dengan Toba seperti ini, enggak. Pada saat kita bicara Singapura, Singapura bentang alamnya apa? Oh, dengan perbukitan ya. Kalau kita menuju bermain ke kampusnya NUS ya, di situ dia berada di dekat bukit ya, dan di situ lengkap dengan berbagai fasilitas yang ada termasuk rumah sakit yang seingat saya itu di dekat bukit. Bagaimana Bukit Tinggi, mungkin ada yang dari Bukit Tinggi, bentang alamnya terasa sekali seperti Toba ya, ada Ngarai Sihanoknya ya. Tapi kalau kita lihat Padang, dia lebih ke lautnya, pantainya. Kalau kita lihat mana Sabang, Sabang dengan lautnya, dengan terumbu karangnya dan sebagainya, termasuk yang ada di mana namanya Raja Ampat gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami bentang alam itu tidak selalu harus yang seperti Toba. Walaupun memang secara khusus terlihat banget ya kalau Toba itu. Nah, kemudian bagaimana sejarah terbentuknya kawasan? Bagaimana terbentuknya kawasan Lumban Suhi-Suhi? Bagaimana terbentuknya kawasan Lapangan Merdeka? Atau bagaimana terbentuknya kawasan Istana Maimun, kerajaannya yang di situ ada apa namanya? Ada Taman Sri Deli, ada masjid di situ dan ada istana dan pastinya ada permukiman-permukiman masyarakat lokal pada saat itu. Bagaimana terbentuknya kawasan Lapangan Merdeka yang notabene juga di situ ada Kampung Keling. Nah, ini sangat menarik. Kita berarti bercerita tentang Lapangan Merdekanya yang ada kampung-kampung di situ yang sebenarnya itu bagian dari perpolitikan Belanda pada saat itu. Di situ kita bercerita tentang bagaimana Belanda berusaha melakukan divided empire, kemudian mereka membangun zonasi-zonasi persuku, kemudian mereka dibatasi untuk pergaulannya, kemudian mereka mempunyai toko masing-masing dengan pusat perekonomiannya sendiri-sendiri juga, yang kemudian seiring dengan waktu masih bisa kita saksikan saat ini. Ini kebetulan Toba lagi ya. Kemudian bagaimana bentuk fisik tata ruang perkotaannya, kawasannya, kita lihat berarti bagaimana tata ruang di Lapangan Merdeka dengan jalan-jalannya, jalan mana aja itu, Jalan Kesawan, atau Jalan Ahmad Yani, Jalan Hindu yang ada Warren Heights, kemudian Jalan Kampus, ya, Dr. Mansur, bagaimana apa namanya tata ruangnya yang pastinya Dr. Mansur dulu juga bagian dari sejarah kota Medan, entah dulunya seperti apa, bagian dari perkebunan kayak atau apa. Ekspresi desain fisik menunjukkan evolusi panjang kesejarahan yang di situ cerita tentang arsitektur, monumen, teknologi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat tata masa bangunan dengan sejarahnya, kita lihat di Lapangan Merdekanya di Medan ini ya, bangunan-bangunan yang ada di sana dengan esplanade-nya atau Lapangan Merdekanya, ruang terbukanya ya, kalau di Jawa itu disebut dengan alun-alun nih, yang sudah ada London Sumatera, ada eh, kantor pos, ada balai kota lama, ada, ayo ini apa nih? Ini mana? Ada yang tahu ini mana? Ini mana ayo? Ada yang tahu? Ayo ini apa ini? Halo, halo? Dengar suara saya? Dengar, Bu. Nah, itu apa kira-kira? Kalau ini Lapangan Merdeka, ini apa?
Nah, nanti dicek ya bagaimana, cerita yang muncul dari gambar ini. Kalau ini apa? Yang kecil Lo Lonsum ya, Bu? Lonsum. ya. Kalau ini lonsum, berarti di sini ada apa? Ada apa? Balai kota, Bu. Balai kota. Kalau balai kota berarti di sini ada apa? Grand Aston yang sekarang, Bu. Apa? Grand Aston. Terlalu dekat. Belakang Grand Aston ada apa? Apa? Kantor wali kota bisa saja ya. Jadi ini dulu kemungkinan ya ini kan kawasan kantor wali kota. Nah, kemudian kalau di sini kira-kira apa ini? Pojokan sini. Atau ini apa? Ini apa? Nah, nanti kita lihat ya. Nanti silakan kalian lihat. Nah, terlihat dari sini bagaimana tata masa bangunan yang memang didominasi karena di sini adalah kawasan kolonial ya dengan sebagai ibu kota pemerintahan juga Medan terkenal dengan bentukan tata ruang kolonial. Hal ini berbeda dengan yang ada di Binjai. Binjai, Malang, Malang itu ada unsur Belandanya tapi tidak sekental Surabaya. Binjai itu lebih ke lokal. Binjai itu hampir mirip Magelang yang kalau kemudian kita kenal dengan Indis ya bagaimana ada perpaduan antara bangunan Belanda, bangunan Eropa dengan bangunan-bangunan lokalnya. Nah, bagaimana dengan bentuk bangunannya? Ini residen apa sih namanya? Residen Spoorweg maskapai kantor ini ya kantor Spoorweg itu kantor perusahaan perkeretaapian ya ini di mana saya nggak tahu posisinya sekarang tapi yang jelas kita bisa melihat ya bagaimana bangunan yang ditampilkan itu mencerminkan kolonial Belanda tapi dia sudah masuk unsur-unsur tropisnya. Hal ini agak berbeda dengan bentukan yang dari London Sumatera sebenarnya atau bentukan dari stasiun kereta api yang lama ya atau dari kantor pos. Kalau kantor pos itu kemungkinan di masa transisi itu bentuk. Setelah ini mungkin sudah di 1920-an. Nah, ini saya ambil di kota lain ya, di Solo. Bagaimana kita melihat ornamen-ornamennya. Kalau tadi kita melihat bangunannya, kita melihat ornamennya. Karena di balik bentuk bangunan yang cukup unik, ornamen-ornamen yang ditampilkan juga mampu menceritakan tentang sejarah. Saya kebetulan besok pagi harus berangkat ke luar kota untuk meninjau ada satu rumah yang pemiliknya ingin diteliti bentuk rumahnya ini seperti apa sih keunikannya, seperti apa sih ornamen-ornamennya karena kebetulan saya pernah ke sana dan memang saya berkomentar ini sepertinya pernah jadikan villa Belanda yang dengan detil-detil yang ada memang cukup unik ya walaupun lepas dari itu apakah menjadi cagar budaya atau tidak saya nggak tahu gitu ya tapi yang jelas si pemilik ini mempunyai ketertarikan melestarikan bangunan-bangunan yang dia anggap unik. Nah, ini juga ya ornamen-ornamennya bahkan tidak sedikit ornamen itu bercerita tentang kehidupan mereka, bercerita tentang kegiatan mereka, paham mereka yang mereka munculkan dari berbagai simbol-simbol ya. Jadi tidak sedikit bangunan-bangunan itu yang
yang menciri khaskan dari penghuninya atau pemilik bangunannya. Yang kemudian sering selalu saya ceritakan bahwasanya pada saat kita berbicara heritage, kita harus berbicara aktivitas. Kita tidak boleh melupakan atau meninggalkan aktivitas atau bahkan meniadakan aktivitas. Nah, yang sering terjadi pada bangunan-bangunan atau revitalisasi bangunan-bangunan heritage adalah tidak munculnya aktivitas. Termasuk kalau kalian di awal mengatakan kantor pos Medan itu tidak menarik, disitulah aktivitasnya ternyata tidak hidup, sehingga living heritage-nya tidak tercapai. Living heritage itu artinya apa? Pada saat kita melestarikan suatu bangunan, kita harus ada juga aktivitas di dalamnya. Aktivitas di situ harus hidup. Jangan sampai sudah kita perbagus bangunannya, tapi tidak ada aktivitas apapun. Misalnya dibuat museum, tapi ternyata museumnya tidak banyak didatengin orang. Mungkin apakah karena harganya mahal atau karena koleksinya tidak menarik gitu ya. Tapi juga jangan salah, aktivitas itu bukan dengan jumlah banyak orang datang. Misalnya ada satu bangunan heritage yang orang datang karena itu terkenal gitu, sehingga dia datang hanya berkunjung, hanya foto-foto, setelah itu pergi gitu ya, tanpa dia mau memahami kearsitekturannya, konsep di bangunan itu ya sama aja. Sebenarnya itu juga tetap dead museum, bukan living museum. Nah, tidak jarang juga misalnya ada satu permukiman adat misalnya. Permukiman adat itu seringkali dinyatakan atau harus dikosongkan. Untuk apa? Agar pemerintah bisa memelihara rumah adat tersebut. Itu justru salah. Yang benar adalah bagaimana kita melestarikan masyarakat rumah adat plus masyarakat adatnya, suku Baduy, suku suku dalam, ya harus dengan masyarakatnya. Pada saat itu sudah tidak ada penghuninya, ya berarti itu sudah tidak bisa kita katakan kawasan permukiman lagi atau perkotaan. Karena syarat dari kawasan permukiman atau perkotaan itu harus ada orangnya. Bagaimana dengan yang ada di Jepang ya, yang itu bekas bom dari mana ya, zaman zaman Perang Dunia Pertama gitu ya, yang saat ini ditetapkan sebagai World Heritage Site ya. Ada satu kawasan di Jepang yang pada saat itu dia sebagai pabrik atau sebagai pusat industri, pulau kecil tetapi pusat industri yang kemudian dilumpuhkan oleh musuh yang saat itu kemudian ditinggalkan oleh masyarakatnya karena apa namanya, karena terdapat terdapat material-material berbahaya, dan tapi saat ini didatangi orang lagi. Kenapa didatengin orang? Karena tata ruangnya sebenarnya menarik, dan ya terlepas dari itu juga saat ini dia dinobatkan sebagai World Heritage City. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari kita, atau sebenarnya apa sih yang mau disasar keberadaan dari aktivitas ini? Kenapa kok harus ada living heritage? Kenapa harus ada kata-kata livingnya? Nah, kenapa harus harus seperti itu? Itu yang sering sekali yang seperti tadi saya katakan, oh, orang-orang tidak peduli hal itu. Ternyata mereka lebih peduli dengan beautification-nya ternyata. Padahal beautification ini nggak penting sebenarnya. Beautification itu kan lebih ke hanya mempercantik saja tanpa memberi kehidupan di dalamnya. Nah, saya akan memutarkan sebuah video ya yang saya ambil Jepang, dua-duanya nanti
Kita lihat. Hmm. Terlihat? Sudah terlihat ya? Beberapa kawasan yang ada di Jepang.
Nah, jadi terlihat bagaimana beberapa kawasan yang ada di Jepang itu dijadikan heritage, ya, World Heritage, ya karena keunikan dari kawasannya. Di balik juga pastinya sejarah ya, tapi kita sebagai seorang arsitek harus melihat melihat dari fisiknya. Nah, kemudian saya akan menceritakan seperti yang tadi saya katakan ya. Em, saya tampilkan lagi video. Jadi ini adalah daerah suatu pulau kecil yang ada di Jepang yang akhirnya ditinggalkan oleh masyarakatnya karena ya pada saat itu memang banyak yang meninggal ya di situ ya karena adanya pengeboman, tapi sering dianggap menjadi kota mati di sana. Padahal sebelumnya dia sebagai kota industri. Itu jadi bagus.
Oke, saya lanjutkan lagi, mana tadi ya? Mhm. Nah, tadi, contoh yang terakhir itu sebenarnya saya ingin menceritakan tentang aktivitas, di mana pada saat si kota itu ditinggalkan, yang kemudian itu dijadikan World Heritage Site, sebenarnya di situ sudah mulai ada kehidupan, yaitu para wisatawan atau, apa namanya, masyarakat yang mulai mencoba untuk tinggal di sana gitu ya, dan itu yang menjadi pemacu atau penggerak dari pemerintah untuk menjadikan site-nya sebagai World Heritage ya, karena memang sejarah panjang yang terjadi di sana sangat menarik. Nah, ini ada contoh dari kota yang ada di Jawa, bagaimana bentang alam yaitu geopark yang saat ini sedang diajukan ke World Heritage juga, geopark seperti layaknya yang ada di Toba, dan melatar belakangi terbentuknya kota, terbentuknya salah satunya yaitu Kebumen, terbentuknya Pangandaran, Cilacap, dan sebagainya yang berujung kawasan-kawasan yang lebih kecil, ada stasiun kereta api, ada benteng ya, kalau mungkin kalian penyuka film, mungkin kalian pernah nonton film The Ride ya, yang di situ akhirnya bisa terlihat pada bentuk tata ruangnya. Nah, ini peta lamanya, peta lama Gombong ya. Di sini ada pengrajin jamu yang saat ini menjadi pengusaha terkenal yaitu Martha Tilaar. Di sini ada rumahnya yang karena dia menganggap rumah itu sebagai bagian dari sejarah sejarah perkembangan dari jamu Martha Tilaar. Ini tata kotanya saat ini, bagaimana keterhubungan antara stasiun, benteng, dan pasar dengan bangunan-bangunan yang masih saat ini masih ada. Salah satunya yaitu tadi Martha Tilaar, rumah Martha Tilaar, kemudian stasiun, kemudian ada rumah sakit tentara, kemudian benteng. Nah, ini kita melihatnya dari zonasi-zonasi atau dari kawasan-kawasan yang ada. Nah, kalau kita lihat kemudian, kalau tadi saya sempat jelaskan perbedaan antara kita melihat dari atas ke bawah, dan kalau ini saya akan jelaskan berdasarkan undang-undang. Di Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 disebutkan ada tingkatan, khususnya ada 3 tingkatan cagar budaya. Pertama yaitu cagar budaya kota atau kabupaten, ya, bagaimana suatu bangunan atau kawasan disebut sebagai cagar budaya Medan, cagar budaya Binjai, cagar budayanya Deli Serdang, dan sebagainya, atau sebenarnya dia melingkupi yang lebih luas lagi, baik itu tingkat kepentingan ataupun lokasinya, sehingga jadi cagar budaya Sumatera Utara. Saya kebetulan bergabung di WA Group seluruh, bukan seluruh, sorry, para tenaga ahli cagar budaya se-Indonesia. Ya, memang di situ sedikit banyak mewakili. Misalnya dari Magelang ada saya, di Medan itu ada siapa ya, saya lupa ya. Ada TACP juga yang dari Medan. Kemudian yang mewakili Sumatera Utara, mewakili Jawa Tengah, mewakili Kalimantan Utara, mewakili Kalimantan Barat, mewakili
Sumatera Barat atau mewakili Bangka Belitung dan sebagainya, yang di situ kita bisa saling bercerita pengalaman menghadapi kasus-kasus cagar budaya dan sangat menarik memang. Nah, kemudian yang bisa dinaikkan lagi pada saat cagar budaya itu ke level nasional, yaitu cagar budaya nasional. Contohnya kalau di Medan, saya nggak tahu ya secara khusus yang di Medan, tapi kalau di kota kami itu ada rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu sudah masuk cagar budaya nasional. Lawang Sewu Semarang. Sorry saya lebih hafal yang di Jawa ya. Kemudian yang tidak bisa kita lepaskan yaitu warisan budaya atau cagar budaya dunia yang di Indonesia terdapat, setidaknya ada Umbilin, ada Yogyakarta kemarin yang barusan ditetapkan, ada hmm, Bali Subaknya yang di situ memang kembali lagi ke teori. Jadi akhirnya ya kalau yang di cagar budaya dunia atau warisan budaya dunia atau World Heritage, dia melihatnya tidak murni bangunannya saja tapi sudah bermain skala, sehingga untuk Indonesia sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 World Heritage yang terbagi, ada alam, nature heritage, tapi ada juga buildingnya, yang salah satu contoh building atau city itu Yogyakarta sama Sawah Lunto. Nah, seperti apa kita akan lihat ya. Saya akan ambil contohnya. eh, penetapan dari cosmological access Yogyakarta itu 5 bulan yang lalu, tepatnya di bulan September kalau nggak keliru saya. Hmm, ya, ya, kita akan lihat bagaimana
Kota Yogyakarta akhirnya dinobatkan dengan status World Heritage City, ya. Jogja tidak hanya sekedar bicara tentang kotanya saja, tapi bagaimana living heritage-nya. Perkara kita ikutin atau enggak itu relatif ya, dengan berbagai ininya. Nah, ini seolah-olah kita memang melihat ada tatanan yang sangat kental antara Laut Selatan, alun-alun dengan istana dan, Gunung Merapi. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita melihatnya harus secara regional, sehingga kita tahu karakteristik dari Yogyakarta itu apa sih sebenarnya, yang nanti setelah ini kita akan melihat Ombilin yang ada di Sumatera.
Nah, ini, beberapa bangunan-bangunan yang menjadi ciri khasnya, Yogyakarta ya, dia bentuknya mungkin tidak tidak beraneka ragam, tapi di sini dilihat dari fungsinya. Kemudian ada tugu dengan ornamennya yang tidak sedikit cerita atau simbol-simbol termuat di dalam sini. Cerita sejarah termuat dari penguasa sejarah terlihat dari ornamen-ornamen ini. Demikian juga yang ada di Malioboro, termasuk ini ya yang pantai selatan dan istana keratonnya. Bagaimana dengan saya akan pindah ke Ombilin. Bagaimana dengan Ombilin, Ombilin Sawah Lunto? Mungkin ada yang asalnya dari sana? Beberapa tahun yang lalu kita sempat terlibat di workshop HIA-nya, Heritage Impact Assessment, bagaimana pembangunan memberi dampak pada pembangunan memberi dampak pada kawasan heritage ya. Di sini ada penjara orang rantai, kemudian ada eh, apa namanya ya, jalur jalur kereta api, yang itu semua menceritakan tentang tambang-tambang atau proses pertambangan yang ada saat itu.
Ya, bangunan-bangunannya ya, terlihat sekali memang kawasan-kawasan pabrik tambang. Nah, terlihat ya bagaimana bangunan-bangunan itu ada di Kota Sawah Lunto dan menarik ya sebagai kota, pertambangan yang bukan kayak Padang, bukan kayak Medan, tapi ternyata bangunan-bangunannya pun ada kekerasan kolonialnya. Sebenarnya bukan masalah kolonial atau enggaknya, tapi bagaimana bangunan-bangunan itu mampu menceritakan perjalanan yang pernah terjadi. Ruang-ruang bawah tanahnya plus bentang alam yang ada. Silakan nanti kalian lihat lebih lanjut ya. Nah, kemudian, kalau tadi kita melihat ada berbagai macam cagar budaya, ada kota atau kabupaten, kemudian provinsi, kemudian ada nasional dan diakhiri dunia ya, pastinya kita juga melihat sebenarnya bagaimana sih cara kita melihat bangunan itu sebagai kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya atau tidak gitu ya. Ini tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan, ini saya buat sendiri bagaimana kita waktu itu saya mencoba untuk membuat formula untuk menentukan apakah bangunan yang mau kita teliti atau mau kita kaji itu sebagai bangunan cagar budaya atau tidak. Nah, awalnya kita pastinya harus melihat dari sejarah bangunannya. Sejarah berarti kita bicara umur. Umur ini 50 tahun atau tidak. Kalau dia kurang dari 50 tahun, dia dihentikan, tapi dia potensi sebagai bangunan cagar budaya untuk yang akan datang, atau kita bisa menggunakan pasal 11 di mana walaupun dia belum 50 tahun tapi bisa dijadikan cagar budaya. Nah, kalau dia sejarahnya tinggi, masuk ke umurnya juga lebih dari 50 tahun, lanjutkan lagi. Bagaimana gaya arsitekturnya, unik enggak? Fungsinya dulu bagaimana? Jamak enggak? Barangnya banyak enggak atau sedikit? Bagaimana dengan strukturnya, keasliannya? Apakah kelimanya ini harus kuat semua? Tidak.
Tergantung kayak misalnya tadi saya sebutkan ada salah satu bangunan di Jogja yang dia secara bentuk bangunan dia hanya kotak, tapi dari sisi sejarah dia tinggi, fungsinya tinggi, kejamaan bentuknya juga sedikit ya, strukturnya dia masih bagus, keasliannya juga masih, akhirnya dia sebagai cagar budaya. Nah, ada saat ini semuanya tinggi, nilainya tinggi, akan dilanjutkan. Ada nggak sejarah kawasannya? Kalau ada, berarti dia masuk KCB, kawasan cagar budaya. Kalau dia tingkat kepentingannya kota, dia masuknya kota, kalau dia masuknya provinsi ya provinsi sampai ke dunia. Nah, kalau rendah ya dia berarti bukan bangunan cagar budaya. Bu, bagaimana kalau dia secara umur dapat, secara sejarah dapat, tapi ini semua rendah, berarti dia tidak bisa masuk kategori cagar budaya. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang Borsumai tadi. Borsumai yang sebelah sama Fahrenheit, sejarah dia mungkin ada, umur kita jadi ragu karena itu hanya artefak, hanya reruntuhannya. Gaya arsitektur udah nggak kelihatan, fungsinya ada, tapi barangnya nggak ada. Kejamakannya bagaimana kita melihat kejamaan, bentuknya aja sudah tidak ada, strukturnya udah hilang, keasliannya apalagi. Nah, di sini akhirnya kita tentukan bahwasanya Borsumai itu bukan cagar budaya karena barangnya tinggal tembok-temboknya saja. Nah, tapi yang paling penting dari cagar budaya yaitu bagaimana kita akan melakukan penetapan yang biasanya dilakukan oleh dilakukan oleh kepala daerah. Apakah itu bupati, wali kota, gubernur atau kementerian. Menteri ya, bukan presiden tapi menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di situ. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting pada saat kita menilai secara urut-urutan, walaupun nanti kita akan juga belajar sebenarnya kalau dari sisi arsitektur, apa sih yang mau dilihat? Kalau dari bentuk ornamennya, apa sih yang mau dilihat? Nah, ini akan kita pelajari di minggu berikutnya. Yang notabene ternyata minggu depan sudah UTS dan tadi saya ngecek ke Bu Dina, untuk nah ini ada beberapa mahasiswa yang kayaknya tanda tangannya asal ya, karena bahkan ada yang tanda tangan tanggal 12, padahal 12 kemarin libur. Kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 itu untuk hari ini, sebenarnya kita tidak ada hutang kuliah ya sampai untuk menuju ke UTS. Sehingga kita bisa mau ambil UTS atau mau kuliah saja. Tapi saya tetap pengen di 1 minggu berikutnya kalian ada tugas yang sudah saya buat di Google Classroom yang itu sebagai bagian dari UTS kalian atau nanti kalau kalian memang tidak mau ada UTS ya sebagai pengganti minggu lalu. Kalau itu nanti jadi UTS berarti nanti kita lihat jadwal. Kita lihat jadwal dari UTS konservasi hari apa, nanti tanggalnya akan saya ganti. Tapi kalau itu menjadi pengganti ya berarti harus dikumpulkan di besok hari Sabtu. Kalian harus memilih salah satu World Heritage yang kalian bisa cek di website-nya UNESCO, World Heritage Center. Nanti saya akan kirim alamatnya. Yang kemudian kalian pilih salah satu, mana yang akan diulas berdasarkan tingkat pelestariannya. Bagaimana sih cerita apa sih yang muncul di situ? Ini saya akan tampilkan webnya. Banyak sekali ya, ada ratusan, tapi silakan kalian pilih yang city. Boleh city, boleh structure, boleh building, tapi jangan yang nature. Kenapa? Karena saya ingin kalian terfokus pada bangunan atau tata ruangnya.
Nah, ini terlihat? Kelihatan ya, di sini ada Afghanistan, Albania, Algeria ya. Di sini ada tulisannya yang silakan kalian cari yang pakai city-city ya. Ada Kyoto City, ini ada katedral dan gereja di Armenia. Ini bisa juga kalian ambil buildingnya dan ceritakan mengapa bangunan atau kawasan itu dijadikan sebagai World Heritage. Tidak boleh sama ya antar kalian, sehingga yang harus kalian lakukan adalah mengirimkan di grup mana yang kalian pilih. Ini misalnya Austria Historic Center of City of Salzburg ya, bagaimana dia bentang alamnya si Vienna, Austria sorry ya, dengan Alpennya, atau kalian mungkin ambil yang Palace and Garden of Sorbonne ya, ini pernah saya tampilkan, sering banget saya tampilkan karena kebetulan saya pernah ke sana sih, jadi saya punya banyak fotonya dan di situ cukup menarik ya. Silakan kalian mau ambil itu, tapi ceritakan apa arti pentingnya, apa menariknya, dan bikin bikin laporannya. Bisa juga Historic Center of Vienna, bagaimana yang tadi ya, lingkaran tadi terlihat menunjukkan tata ruang Vienna-nya, tapi tolong jangan ngambil yang di belakangnya ada tulisan cultural landscape, karena itu nanti hubungannya lebih luas lagi, tidak hanya ke tata ruangnya saja. Kemudian di sini ada Azerbaijan Historic Center of Seki, ya silahkan kalau mau diambil, atau Belgia, silahkan sebenarnya mana aja Brugge itu di Belgia ya. Kalian mau ambil mana, tapi yang jelas kalian tidak boleh ada yang sama. Ya, paham? Tolong nanti ingatkan ke saya ya Farhan ya, bagaimana keputusannya, apakah kita mau ngikut di UTS itu sebagai pengganti UTS, karena kalau yang semester lalu UTS menjadi tidak wajib dan diganti mata kuliah. Nah, mata kuliahnya yaitu membuat tugas itu. Atau kalau kalian mau itu jadi UTS ya silahkan, berarti dikumpulkan di jadwal UTS. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau kalian lemas semua karena puasa? Ya, kita akan bertemu. Saya tidak tahu apakah minggu depan ataukah kita akan setelah UTS, nanti kita lihat karena sampai saat ini saya tidak menerima jadwal ujian. Inilah menariknya ya, dosen sampai sekarang nggak tahu minggu depan tuh ujian atau tidak. Oke ya, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore buat yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa karena minggu lalu kita nggak ketemu ya. Yang tidak puasa ya selamat apa ya, berburu takjil. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.